untuk membaca diri kita. Makanya di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah perintahkan bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Agar kamu sekalian kata Allah menjadi orang yang bertakwa. Lamnya la'alla itu harfu taroji, harapan Allah. Harapan Allah kepada kita begitu tinggi dengan adanya Ramadan. Untuk bisa mensucikan, membersihkan diri kita, membersihkan perilaku kita. Berangkat dari imsak, menahan. Apa yang kita tahan? Lapar, haus, dahaga. Kemudian lapar lagi, yang terberat nafsunya. Di sini orang berbuat dosa karena nafsu. Bukan yang berbuat dosa karena bodoh sedikit. Yang berbuat dosa karena nafsu itu banyak. Kalau orang berbuat dosa karena kebodohannya, maka dia akan terhukum karena kebodohannya. Tapi kalau udah nafsu, mereka bukan sedikit orang pandai, orang pintar, bahkan titelnya lebih daripada orang biasa, kedudukannya orang terhormat, dia melakukan perbuatan dosa. Apa sebabnya? Karena nafsu. Innan nafsa la'amaratum bisu. Ramadan datang kepada kita, alhamdulillah kita sekarang sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, bukan melewati waktu Ramadannya, tapi mendapatkan nilai Ramadan yang positif. Ini yang paling mahal apa? Sebab bagaimana kita membentuk diri kita menjadi takwa. Diawali dari mana? Dari bagaimana kita menahan nafsu. Kadang-kadang kita kuat puasa, nahan lapar. Jangankan yang namanya buat nafsu yang jauh-jauh, nafsu berbuka aja kita udah Masya Allah luar biasa. Ketika mau buka puasa segala hidangan tuh makanan semeja penuh. Ada pisang goreng, ada lagi apa namanya mie, ada lagi lontong, ya, ada lagi dendam, ada lagi apa es kelapa, ada bala-bala, semua diborong nafsu. Malaikat senyum melihat kita. Bagaimana dia akan menghasilkan nilai puasa ketika berbuka saja mereka sudah berlomba-lomba tidak mampu mengerem hawa nafsunya. Karena itu mudah-mudahan insya Allah Ramadan satu cara terapi kita pelajari itu. Yang kedua, bagaimana kita mencegah datangnya musibah. Karena dosa, musibah adalah karena ada azab, musibah, bencana tadi karena perbuatan dosa. Bagaimana sekarang kita mencegahnya? Yang pertama terapi perilaku. Bukan sekedar istighfarnya. 10 kali, 1000 kali kita baca istighfar, tapi 1000 kali kita melakukan dosa. Kal mustahzi adalah orang bagaikan orang yang mengejek kepada Allah. Ini kan kadang-kadang yang bikin Allah untung aja punya sifat tawab, Allah punya sifat rahman, Allah punya sifat rahim. Wa rahmatullah wasi'at kulli syai'. Andaikan tidak ada rahmat Allah itu yang semacam itu, baru saja dia sholat, baru saja dia zikir, baru saja dia istighfar, belum lepas beberapa detik kemudian dia sudah bikin dosa. Keluar masjid udah nyolong sandal. Kadang-kadang di dalam masjid udah ngomongin orang. Ini banyak. Ngomongin gak pakai berbicara sekarang. Orang berbicara sudah menggunakan teknologi. Sudah menggunakan yang namanya media yang canggih. Hati dia ketika berpaut kepada Allah di dalam masjid. Lagi terawih bikin dosa. Lagi sholat terawih bikin dosa. Di masjid dia bikin dosa. Astagfirullah. Ini kan kelihatan. Makanya karena itulah. Yang kedua, fatubu ilallah taubatan nasuha. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah menerima taubatnya hamba. Sebab ini kan dosa ada 3 kategori. Ada dosa manusia kepada Allah, ada dosa manusia kepada manusia, ada dosa manusia terhadap diri dan lingkungannya. Dosa manusia kepada Allah selagi dia masih Allah tawab, Allah Maha Pengampun. Sama kayak dikatakan tadi wasi'at kulli syai'. Masalah luasnya bukan biasa, luar biasa. Sampai ruh kita di tenggorokan masih Allah terima taubat kita. Hatta yugorgir. Kalau dosa manusia kepada Allah. Tapi kalau dosa manusia kita kepada manusia, jangankan kita bertaubat saja hanya kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada manusia, walaupun air mata darah kita nangis depan Ka'bah, kalau kita belum minta maaf kepada orang itu, Allah tidak akan maafkan dosa kita. Ini kadang-kadang kita lupa. Nangis doang taubat kepada Allah, kita bikin salah sama manusia, anteng-anteng aja. Cukup ntar kalau lebaran.
Kalau umur kita sampai di lebaran, kadang-kadang ucapan kata tobat pun kadang-kadang minta maaf juga cuma pakai SMS atau pakai WA. Nah inilah yang... Udah gitu copas lagi. Nah, kopas lagi. Ini yang paling banyak sekarang. Maka itu bersihkanlah. Ramadan kita ingat. Bukan salah saja kita kepada Allah, hitung hisab kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Sebab apa yang kita nyata dan tidak nyata yang kita lakukan dan kita perbuat. Ingat, Allah audit. Allah catat, Allah hitung dan kita nanti bakal diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa kita kepada Allah. Tapi dosa kita kepada manusia ini yang paling berat. Makanya mumpung bulan Ramadan, banyak-banyak kita silaturahmi, minta ridho, mohon maaf, akui kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Masya Allah, terima kasih luar biasa sekali Yai Sumarno. Terapi perilaku ini yang saya garis bawahi, tidak hanya beristighfar saja, namun terapi perilaku, bagaimana kita memperbaiki perbuatan kita agar lebih baik, khususnya kepada manusia. Karena luar biasa sekali ketika manusia tidak memaafkan. Nah itu tadi yang seperti yang dikatakan kayak tadi, Allah nggak akan memaafkan. Ini ngeri banget ya. Nah saya akan undang, nanti akan ajak ada dari Institut Ilmu Al-Quran. Siapa yang mau bertanya? Wih, rame banget ya Ustaz, rame banget, kayaknya antusias banget. Kayaknya banyak yang dosa, ini banyak yang maksiat. Pengen tobat semua supaya maksiat, supaya musibah sudah terhindarkan dari semua. Tapi nanti ya kita sahur lagi ya. Silakan Yai, Ustaz silakan dilanjut lagi sahurnya. Masya Allah. Wih, ya, kopi nih mantap banget. Baik, terima kasih. Kita kembali di indahnya Ramadan. Bagaimana sahurnya masih terus lanjut ya. Untuk Anda yang masih ngantuk, ayo. Ini mumpung masih ada waktu untuk sahur, kita santap sahur kita di pagi hari ini. Nah, pemaparan dari guru-guru kita tadi, Masya Allah, tentang bagaimana maksiat dan juga dosa itu ternyata mendatangkan musibah bagi kita. Saya akan undang, tadi sangat antusias sekali, ada dari Institut Ilmu Al-Quran yang antusias bertanya, saya undang satu-satu dulu. Saya ke adik kita yang satu ini sudah siap. Silakan adik Nabila ya. Mau tanya tentang jodoh juga atau gimana nih? Oke, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Nabila. Izin bertanya, seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi bahwa yang terkena imbasnya bukan hanya pelaku maksiat tersebut. Jadi lantas bagaimana nasib orang yang beriman yang ada dalam negeri tersebut? Terima kasih. Baik, ini menarik nih Yai. Silakan Yai. Ketika azab dan musibah bencana itu datang, tidak pernah memilih dan gak pernah melihat siapapun. Andaikan musibah itu diberitahu, pasti kita lari duluan. Cuma Allah yang tahu dan Allah yang menentukan kepada kita kapan datangnya dan di mana dia akan terjadinya dan kayak apa peristiwa itu akan datang. Sampaikan Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi yang akan dia lakukan esok hari. Kayak tadi pertanyaan tentang jodoh, jodoh juga urusan Allah bukan urusan kita. Kita jalani aja dan jangan memaksakan diri. Dan jangan terlalu banyak ekspektasi. Kadang-kadang ketika kita ekspektasi yang tinggi dengan apa yang kita harapkan, maaf, pacaran, berteman, kenalan, sampai ke Bandung-Bandung, sampai ke Jogja-Jogja. Giliran tahu-tahu jodohnya mana Pak RT nanti. Nggak pernah ada yang tahu. Ketika musibah pun sama demikian. Andaikan Allah kita bisa memilih, kita pun nggak mau memilih yang jelek. Tapi di balik itu semua ada hikmah. Lalu bagaimana orang yang tidak berbuat maksiat, yang tidak melakukan kejahatan, yang tidak melakukan kejelekan, mereka kena musibah. Allah berikan ampunan dan Allah berikan mereka dikategorikan adalah orang yang mati dalam musibah, dalam bencana adalah matinya mati syahid.
Siapa saja yang mati dalam mati syahid? Satu, orang yang dalam kebakaran. Ya, kebakaran mereka bukan mereka diam. Ya, mereka kebakaran tertidur nggak bisa